Kamu tahu nggak sih kalau data pribadi kamu itu adalah aset yang paling berharga di era digital ini? Di dunia yang serba terhubung ini, data itu jadi kunci utama. Tapi siapa sih yang punya dan ngatur aset ini sebenarnya? Kamu sadar nggak sih, setiap hari kita itu bikin jejak digital yang banyak banget. Dari scroll media sosial, belanja online, nyampe nyari info aja di internet. Semuanya itu ninggalin remah-remah data. Terus data ini kalau dikumpulin, dianalisis, terus dipakai, itu tuh bisa ngebentuk dunia di sekitar kita. Tapi ada pertanyaan penting nih. Sejauh mana sih kita itu benar-benar memiliki dan mengendalikan info tentang diri kita sendiri? Nah, video ini bakal ngebahas tuntas soal ini, ngomongin etika di balik pengelolaan data pribadi dan gimana sih cara kita itu bisa pegang kendali lebih kuat atas identitas digital kita sendiri. Yuk kita mulai dengan ngertiin apa sih itu kepemilikan data pribadi. Simpelnya, ini tuh hak kamu buat punya, ngatur, dan nentuin gimana info tentang diri kamu sendiri. Terus dikumpulin, disimpan, diproses, sama dipakai oleh media. Ini bukan lagi ngomongin soal siapa yang megang datanya, tapi lebih ke siapa yang punya hak buat mutusin apa yang boleh dilakuin sama data itu. Bayangin aja nih, data pribadi itu kayak rumah kamu pemiliknya, kamu yang boleh mutusin siapa yang boleh masuk di dalamnya, siapa yang boleh tinggal, dan kegiatan apa aja yang boleh dilakuin di dalamnya. Tapi di dunia yang serba digital ini, seringkali rumah ini terdaftar di banyak alamat dan kuncinya tersebar kemana-mana. Nah, ini tuh termasuk info sensitif kayak nama lengkap, alamat, nomor identitas, riwayat kesehatan, sampai data yang gak sensitif kayak kebiasaan belanja atau lokasi kamu. Intinya, setiap info yang bisa mengidentifikasi kamu secara langsung atau nggak langsung itu udah termasuk ke dalam data pribadi kamu. Kenapa sih soal kepemilikan data dan kontrol data ini tuh jadi penting banget? Ada beberapa alasan nih. Yang pertama, hal ini tuh berkaitan sama privasi kamu. Di era digital, privasi itu bukan cuma soal nggak ada yang tahu, tapi soal kamu bisa ngatur info apa yang orang lain tahu tentang kamu. Tanpa kontrol yang cukup, info pribadi kita bisa disalahgunain, bahkan dijual tanpa seizin kita. Mau lu? Terus yang kedua, hal ini berkaitan sama keamanan. Pembobolan data dan serangan cyber yang makin banyak. Kalau data kita nggak kekontrol, terus resiko pencurian identitas, penipuan finansial, bahkan penyalahgunaan data buat hal jahat itu makin tinggi. Terus berkaitan sama pengaruh dan manipulasi. Perusahaan dan pihak ketiga sering pakai data pribadi kita buat bikin profil pengguna, terus marketing iklan, bahkan pengaruhi perilaku dan keputusan kita. Terus kalau kita nggak punya kendali, kita bisa jadi korban dari manipulasi perusahaan tersebut tanpa kita sadari. Terus yang keempat, ekonomi data. Ya, ini berkaitan sama ekonomi. Data pribadi punya nilai ekonomi yang gede banget. Perusahaan-perusahaan raksasa dibangun di atas model bisnis yang ngumpulin dan cari untung dari data pengguna.
Nah, makanya ini tuh jadi penting banget buat kita ngerti kalau data kita itu punya nilai dan kita berhak buat punya kendali atas nilai itu. Nah, seringkali istilah kepemilikan dan kontrol data pribadi itu dipakai gantian, padahal punya makna yang berbeda. Kepemilikan data pribadi itu lebih nekenin ke hak dasar kamu atas diri kamu. Ini tuh berkaitan sama hak fundamental yang dimiliki oleh setiap orang. Hak buat punya dan nentuin nasib info pribadi kamu. Sementara itu, kontrol pribadi itu soal kemampuan praktis kamu buat negakin hak kepemilikan data kamu. Ini tuh termasuk kayak hak buat tahu siapa yang ngumpulin data dan buat apa, hak buat akses, kita punya kendali buat ngelihat data pribadi yang disimpan sama suatu pihak, hak buat benerin, kita punya hak buat minta benerin data yang gak akurat, hak buat hapus, minta data pribadi dihapus dari sistem, hak buat nolak pemrosesan data, terutama buat pemasaran langsung, sama hak buat pindahin data, kayak pindahin dari suatu sistem ke sistem yang lainnya. Dalam pengelolaan data pribadi, batasan etika itu penting banget. Batasan ini adalah panduan moral yang harus diikuti sama setiap pihak yang ngumpulin, nyimpen, terus yang proses data pribadi kita. Nah, di dalam batasan etika ini terbagi lagi. Ada transparansi yang dimana pengumpul data ini wajib ngejelasin dengan jelas dan gampang yang mudah dipahamin data kita ini buat apa dikumpulin, kenapa dikumpulin, dan gimana data itu bakal dipakai. Jadi nggak ada lagi deh jebakan syarat dan ketentuan yang bertele-tele. Terus yang kedua, tujuan yang jelas dan terbatas. Data kita itu harus dikumpulin dengan tujuan yang spesifik, sah, dan relevan. Terus juga nggak boleh dipakai di luar tujuan itu tanpa persetujuan kita. Contohnya, data yang dikumpulin buat proses pesanan nggak boleh dipakai buat riset tanpa izin. Terus yang ketiga, pertanggungjawaban. Pihak yang mengelola data harus bertanggung jawab atas kepatuhan sama prinsip-prinsip dan siap hadapi konsekuensi kalau ada pelanggaran. Jadi tahu kan kalau kepemilikan dan kontrol data itu penting banget. Nih, kita mulai dengan 2 studi case. Yang pertama, itu ada kasus pembobolan data besar oleh perusahaan e-commerce yang ngalamin kebocoran data. Jutaan data penggunanya termasuk nama, email, dan kata sandi jatuh ke tangan hacker. Meskipun data dikumpulin buat tujuan yang sah, kegagalan dalam menjaga keamanan data itu melanggar etika keamanan dan bikin kamu rugi besar. Kamu kehilangan kontrol atas data yang harusnya aman. Terus yang kedua nih, studi case-nya, penggunaan data buat pemasaran politik. Kasus firma konsultan politik yang pakai data pribadi jutaan pengguna media sosial tanpa izin yang jelas dari pengguna. Jadi perusahaan ini tuh pakai data itu buat nargetin iklan politik yang sangat spesifik. Di sini tujuan penggunaan data berubah dari cuman interaksi sosial jadi manipulasi politik. Melanggar prinsip tujuan yang jelas dan persetujuan. Kamu sama sekali nggak punya kendali atas gimana data kamu dipakai buat pengaruhi opini publik. Nah, 2 kasus yang udah kita bahas ini kalau tanpa batasan etika yang kuat dan penegakan hukum yang efektif, data pribadi kita bisa jadi senjata ampuh buat tujuan yang gak etis.
ngikisi kepercayaan publik, dan ngerugin kamu banget. Terus apa sih yang bisa kita lakuin biar kita tuh bisa mengontrol data pribadi kita? Yang pertama, baca kebijakan privacy. Ya minimal lah luangin waktu sebentar buat ngerti gimana data kamu bakal dipakai sebelum setuju sama syarat dan ketentuan. Karena sekarang tuh banyak platform nawarin ringkasan yang lebih gampang dimengerti. Terus yang kedua, manfaatin pengaturan privacy. Karena hampir semua aplikasi dan platform tuh nawarin pengaturan privacy. Nah, jadi ini tuh bisa dipakai buat kamu. Terus yang ketiga, gunakan sandi yang kuat dan unik. Jadi ini juga bisa melindungi akun kamu dengan kata sandi yang beda buat setiap layanan, dan pakai two-factor authentication kalau tersedia. Terus laporkan pelanggaran. Kalau kamu merasa data pribadi kamu disalahgunain atau ada pelanggaran, laporin ke pihak berwenang atau lembaga perlindungan konsumen. Dan yang terakhir itu kita harus waspada terhadap phishing dan penipuan. Selalu curiga sama email atau pesan yang minta info pribadi sensitif kita. Nah, buat bangun ekosistem data yang lebih etis, ada beberapa prinsip yang harus dijunjung tinggi sama semua pihak. Yang pertama, persetujuan berbasis informasi. Persetujuan ini harus dikasih setelah kamu mengerti sepenuhnya konsekuensi dan ngebagi data kamu. Terus yang kedua, akuntabilitas. Jadi organisasi harus bisa nunjukin dan buktiin kepatuhan mereka sama prinsip-prinsip perlindungan data. Terus, manfaat sosial. Pengelolaan data harus mempertimbangkan manfaat yang lebih luas buat masyarakat tanpa ngorbanin hak-hak pribadi kamu. Nah, prinsip-prinsip ini bukan cuma aturan, tapi komitmen buat ngehargain martabat dan otonomi kamu di era digital. Udah tahu kan, kepemilikan dan kontrol data pribadi kamu itu hak dasar yang harus kita perjuangin dan kita lindungin. Dengan ngertiin batasan etika, ningkatin kesadaran, dan ngambil langkah proaktif, kita bisa merebut kembali kendali atas jejak digital kita. Ingat, data pribadi kamu adalah milik kamu. Jadi, yuk sama-sama deh kita bangun masa depan digital yang lebih aman, lebih adil, dan lebih menghargai privasi setiap orang.